Shalom. Oke. Apa kabar saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan? Senang sekali bisa menjumpai lagi dan kita bisa berjumpa walaupun melalui tayangan ini. Tapi saya percaya dan saya terus berdoa kita semuanya dalam keadaan sehat ya. Walaupun corona ini belum selesai. Nah, apa saudara-saudara yang harus kita lakukan nih, corona belum selesai? Mari kita bersekutu saja dengan Tuhan ya. Saya mengajak kita bersekutu dengan Tuhan, ambil Alkitab saudara. Kita mau terus belajar firman-Nya supaya kita semakin diberkati, kita semakin dipulihkan dan diperbaharui oleh Tuhan. Amin. Nah, buka dari kitab Efesus. Efesus pasal 3 ayat 18 sampai 21. Efesus pasal 3 ayat 18 sampai 21. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, supaya ternyata seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam Dia. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema pembelajaran firman-Nya pada kesempatan kali ini bicara melakukan lebih banyak. Melakukan lebih banyak. Apa tuh yang melakukan lebih banyak? Nah, mari kita pelajari saudara-saudara. Begini saudara-saudara, di akhir zaman ini terutama dalam adanya fenomena-fenomena corona, belum lagi bencana-bencana alam, ya, baik itu gempa bumi dan longsor di mana-mana di bangsa kita saudara-saudara, ya. Ada seorang murid kami, dia bertanya kepada saya, Pak, kenapa ya kok tahun 2021 Indonesia penuh bencana ya? Dari awal masuk tahun 2021 Januari sampai hari ini, entah longsor, entah gempa bumi, entah banjir bandang, entah taufan silikon dan sebagainya. Saudara, ini memang akhir zaman. Kita tidak perlu bingung, kita tidak perlu stres. Ini memang akhir zaman. Nah, oleh karena itu kita persiapkan mental dan spiritual kita supaya lebih mantap, lebih kuat. Nah, apa yang perlu kita persiapkan? Kita belajar firman-Nya. Begini, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita mau belajar dari ayat ini saudara-saudara dua hal. Yang pertama adalah jauh lebih lebar, jauh lebih panjang, jauh lebih dalam, jauh lebih tinggi dan sebagainya. Apa maksudnya saudara-saudara? Nah, di waktu-waktu yang lalu, kalau saudara-saudara perhatikan, saya pernah mengajak kita belajar firman Tuhan tentang kasih Tuhan itu selalu baru. Memulai lembaran baru. Kasih Tuhan itu selalu baru, tiap hari, bahkan juga tidak pernah habis. Nah, kali ini saya mau mengajak seperti kelanjutannya, ya, seolah-olah ini seperti kelanjutannya, tapi begini saudara-saudara, bahwa Tuhan bisa melakukan lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Kenapa? Karena kuasa Tuhan itu jauh lebih panjang, jauh lebih lebar, jauh lebih tinggi, jauh lebih dalam, dan seterusnya. Apa maksudnya? Artinya saudara-saudara bahwa kuasa Tuhan itu begitu panjang, begitu lebar, begitu tinggi, begitu dalam, nggak bisa kita ukur. Nggak bisa kita ukur saudara-saudara. Ya. Di sana dikatakan bahwa aku berdoa, Rasul Paulus berdoa kepada jemaatnya di Efesus supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Di dalam Wahyu 1 ayat 8 berkata, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ada kata yang maha kuasa. Kenapa? Karena Tuhan kita maha kuasa, saudara. Ya. Ada kata maha kuasa, artinya kuasanya itu sungguh maha, melebihi di atas segala-galanya, saudara. Artinya jadinya Tuhan bisa buat apa saja di dalam kehidupan kita. Ya. Kekuasaannya itu betapa lebar, tidak bisa diukur. Kekuasaannya itu betapa tinggi, tidak bisa diukur. Kekuasaannya itu betapa dalam, tidak bisa diukur, saudara. Artinya apa? Artinya unlimited. Ya kan gitu kan. Hari-hari ini kita sering mendengar istilah unlimited. Ya, secara khusus apa itu? Kuota. Hari-hari ini zamannya digital, era digital, segala sesuatu pakai kuota. Nah, dan semua banyak vendor-vendor, semua banyak jaringan-jaringan menawarkan unlimited. Nah, tapi ternyata tidak unlimited juga toh.
Nah, apa yang unlimited? Yang unlimited itu kuasa Tuhan. Ya. Tuhan itu maha kuasa. Tadi dikatakan Wahyu 1. Aku maha kuasa, saudara-saudara. Ya, di dalam Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, Paulus mengajarkan supaya jemaat kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Kenapa? Karena kuasa Tuhan itu unlimited. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Kalau kita berlindung kepada kuasanya, kalau kita ada di dalam kuasanya, kalau kita berharap kepada kuasanya, maka otomatis hidup kita terjamin. Hidup kita otomatis ditopang oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, bahagia bersama dengan Tuhan, aman bersama dengan Tuhan, kini dan selama-lamanya. Rindukah kita mengalami hal seperti ini? Sekali lagi saya mau katakan, topik pembelajaran kita bicara tentang melakukan lebih banyak. Siapa yang bisa melakukan lebih banyak? Kuasa Tuhan, Tuhan Yesus. Karena kuasanya adalah unlimited. Mari kita kembali memperhatikan atau mengingat lagi cerita-cerita di dalam Alkitab kita. Ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, dia melakukan banyak perkara. Dia melakukan keajaiban-keajaiban. Ya, saudara-saudaraku, apa itu diantaranya Tuhan Yesus pernah mengubah air menjadi anggur. Luar biasa bukan? Nah, itu kuasanya hebat, saudara. Pernah memberi makan 5.000 orang hanya dengan dua ekor ikan dan 5 ketul roti. Ya, pernah lagi menyembuhkan orang yang buta, yang lumpuh, dan yang lain-lain. Bahkan membangkitkan orang yang telah mati. Nah, artinya apa? Artinya kuasa Tuhan itu betapa hebatnya, saudara. Betapa hebatnya. Ya, jangan kita meragukannya lagi. Jangan kita menganggap enteng lagi. Jangan kita menganggap hanya sekedar biasa-biasa. Hari-hari ini dengan kesibukan manusia yang begitu padat, ya, saya percaya semua kita sibuk, saudara-saudara. Lalu akhirnya kita lupa, kita lebih condong mengandalkan kekuatan diri sendiri. Bangun pagi-pagi, kerja keras, ya, cari uang, cari sesuap nasi dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya ini betul, memang ini betul. Tetapi ada satu hal yang lebih penting. Kita lebih mengandalkan kuasa Tuhan. Kenapa? Karena kuasa Tuhan itu unlimited. Kuasa Tuhan itu hebatnya bukan main. Dia bisa melakukan apa saja, saudara-saudara. Walaupun kita di PHK, walaupun kita sedang terpuruk, walaupun kita tidak punya pekerjaan, walaupun kita sedang dinyatakan penyakit kita cancer, stadium 4, saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Asal kita mengandalkan kuasanya. Betapa hebatnya kuasanya itu. Lebih panjang, lebih tinggi, lebih lebar, lebih dalam, dan sebagainya. Rindukah saudara dengan saya mengalami kuasa Tuhan yang begitu hebatnya? Saya pribadi sangat merindukan. Saya justru lebih merindukan, lebih mengandalkan kuasa Tuhan dibanding kekuatan manusiawi saya. Saudara, mari kita demikian. Kita andalkan kuasa Tuhan. Kekuasaan Tuhan itu tidak dapat dibatasi atau dijegal oleh siapapun, apapun, dan kapanpun. Bayangkan, saudara, kuasa Tuhan itu tidak bisa dibatasi atau dijegal oleh siapapun, apapun, dan kapanpun. Kuasa Tuhan itu juga tidak dapat dipengaruhi oleh musim. Mau musim corona kek, mau musim pancaroba kek, mau musim kemarau, apa aja. Kuasa Tuhan tetap ada, tetap bisa bekerja. Bukan berarti kalau lagi corona gini, oh nggak ada kuasa Tuhan. Bukan berarti kalau lagi musim semi, musim kemarau, oh berarti nggak ada kuasa Tuhan. No, tidak. Kuasa Tuhan selalu ada dan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Dan kekuasaan Tuhan itu tidak dapat ditandingi oleh suatu makhluk atau hal apapun di dalam kehidupan ini. Tidak ada yang bisa menandingi kuasa Tuhan. Rindukah saudara dengan saya mengalami, mendapatkan kuasa Tuhan yang begitu hebat? Di dalam Efesus 3 tadi ayat bacaan kita. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan, kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Poin yang kedua dari ayat ini kita belajar bahwa kuasa Tuhan itu melebihi pengetahuan dan pemikiran manusia. Nah, poin yang kedua ini lebih unik, saudara. Mengapa? Karena ini berhubungan dengan manusia. Ya, hari-hari ini manusia dengan segala kepintarannya, dengan segala kehebatannya, merasa sudah bisa melakukan apapun juga. Merasa menjadi yang hebat. Mari kita melihat satu contoh misalnya. Kasus Sadrak, Mesak, Abednego waktu dibuang ke dalam dapur perapian. Bayangkan, saudara-saudara, mereka dibuang, dilemparkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala, yang begitu panas, 7 kali lipat panasnya.
Dan mereka sudah diceburkan, mereka sudah dibuang ke dalam dapur perapian. Secara logika itu nggak akan mungkin selamat. Mungkin saudara berpikir, atau mungkin ada orang yang berpikir, oh jangan-jangan Sedrak, Mesak, dan Abednego pakai pakaian anti api. Zaman dulu belum ada pakai pakaian anti api. Sekarang memang sudah diciptakan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, secara logika, secara pikiran kita, pasti mati bukan? Tetapi Tuhan katakan, tetapi Tuhan lakukan, tidak bisa. Itu artinya kuasa Tuhan, melebihi dari apa yang kita pikirkan. Ada banyak peristiwa-peristiwa lainnya di Alkitab menandakan betapa kuasa Tuhan itu jauh dari apa yang kita pikirkan. Ada banyak orang-orang hari-hari ini begitu stres, begitu khawatir akan hidup ini. Corona belum selesai-selesai. Ya. Ada banyak perusahaan-perusahaan, kantor-kantor, PT-PT bangkrut, ditutup, PHK. Jangan-jangan saya juga mengalami begitu. Ya. Berdagang, berniaga atau usaha lainnya susah. Jarang pembeli dan sebagainya. Saudara-saudara, kita mulai khawatir. Ya. Bagaimana dengan hidup kita? Saudara, Tuhan bisa melakukan apa saja. Kuasa Tuhan itu hebat. Di dalam Efesus 3 tadi, karena dikatakan, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, kuasa Tuhan itu melampaui pengetahuan kita. Ya, memang kita berpikir sepertinya nggak mungkin. Memang kita berpikir sepertinya tidak ada jalan. Memang kita berpikir seakan-akan buntu nih, PHK nih, kacau nih, bahaya nih, bangkrut nih, susah nih hidup saya. Saudara, jangan takut. Kuasa Tuhan melebihi dari apa yang kita pikirkan. Yang perlu kita lakukan, datang kepada Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan. Sekali lagi, andalkan kuasa Tuhan, minta kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mulai detik ini, seterusnya, sampai selama-lamanya. Nah, perhatikan saudara-saudara. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Semuanya akan disediakan oleh Tuhan. Kita nggak pernah mikir, kita nggak pernah lihat, kita nggak pernah timbul dalam hati kita. Tapi itu Tuhan kasih, Tuhan kasih, Tuhan kasih, Tuhan anugerahkan kuasanya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, pengetahuan atau pemikiran manusia itu hanyalah seperti bintang di langit. Seperti bintang di langit. Artinya gini, kelihatan kecil saudara-saudara. Ya, hanya kelihatan kecil. Yang kelihatan besar apa? Ya langitnya. Itulah kuasa Tuhan. Perbandingan pikiran manusia dengan kuasa Tuhan. Yang kelihatan di dalam kehidupan ini hanya kuasa Tuhan. Walaupun manusia kelihatannya sekarang canggih, bisa menciptakan apapun yang hebat-hebat. Tetapi saudara-saudara, tetap kuasa Tuhan yang lebih kelihatan. Pengetahuan atau pemikiran manusia itu hanyalah seperti singa atau beruang atau binatang yang paling ganas sekalipun, kelihatannya kuat, kelihatannya hebat, tapi pasti mati juga. Tapi pasti mati juga dong, betul kan? Artinya pikiran manusia sehebat-hebatnya pasti nanti kelak habis juga. Pasti kelak mati juga. Yang bertahan selama-lamanya apa? Kuasa Tuhan kembali lagi. Kuasa Tuhan yang paling bertahan. Pengetahuan atau pemikiran manusia itu hanyalah seperti penemuan-penemuan terhebat apapun, namun hanya sementara dan esok-esok akan lenyap. Hari-hari ini sedang mewabah digital ya, segala sesuatu era digital. Ada TikTok, ada apa-apa gitu ya. Saudara, berhubungan dengan internet, dengan digital, saudara. Tapi lihat suatu saat nanti akan lenyap juga, saudara. Yang paling bertahan dan yang masih ada adalah kuasa Tuhan yang kekal selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, rindukah kita mengalami kuasa Tuhan? Rindukah kita mengalami kuasa Tuhan di dalam hari-hari kehidupan kita? Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita andalkan kuasa Tuhan saja, saudara-saudara. Jangan andalkan kekuatan diri sendiri. Jangan andalkan pikiran manusiawi kita, saudara. Itu cuma terbatas. Itu cuma terbatas. Saudara-saudara, mari kita aminkan firman-Nya pada kesempatan kali ini. Mari kita terus berharap kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan, di akhir zaman yang semakin keras, kehidupan yang semakin gelap, kehidupan yang punya banyak tantangan. Kita mengandalkan kuasa Tuhan yang tak terbatas, unlimited, yang selalu baru, yang penuh kehebatan, jauh dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Jikalau saudara selama ini jauh dari Tuhan, belum mengandalkan hidup bersama dengan Tuhan, buka hati saudara, undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup saudara.
Dia akan memberkati hidup saudara. Mari kita doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada kesempatan kali ini. Bapa, tolong kami ya Tuhan di dalam menghadapi kehidupan di akhir zaman yang begitu banyak tantangan. Kami butuh kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu begitu hebat. Betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, betapa dalamnya kuasa-Mu, tak terbatas selama-lamanya. Bapa, kami butuh kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah kasih setia-Mu dalam hidup kami, Bapa. Bapa, bila mana ada pemirsa yang membutuhkan pertolongan karena terdampak corona hari-hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berkati mereka Tuhan. Jamah mereka, tolong Tuhan, turunkan, curahkan kuasa-Mu yang dahsyat. Bila mana ada penonton yang baru pertama kali membuka pintu hatinya dan mengundang Engkau Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya, dalam nama Tuhan Yesus Bapa, hamba berdoa, jamah, Engkau pulihkan, berikan kuasa-Mu yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akhir kata, saya mewakil dari pengurus besar Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia mengucapkan terima kasih buat perhatian saudara-saudara semuanya, dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.